Awal abad ke-17 adalah masa yang penuh dengan keajaiban. Eropa sedang bergolak dalam era penemuan dan juga eksperimen. Revolusi ilmiah baru mulai menggeliat. Teleskop Galileo baru saja menyingkap bintang-bintang, dan para filsuf alam berdebat tentang hukum semesta. Di tengah zaman yang dipenuhi rasa ingin tahu itu, lahirlah seorang pria dari kota kecil Alkmaar, Belanda. Namanya Cornelis Jacobzoons Drebbel. Ia bukan bangsawan, bukan pula ilmuwan universitas. Ia hanyalah anak dari keluarga sederhana yang kelak dikenal sebagai penemu nyentrik. Orang yang berani menantang batas antara mimpi dan juga kenyataan. Bayangkan suasana pasar dan bengkel-bengkel kecil di Belanda. Roda air berputar, jam matahari berdiri di hadapan rumah, dan para pengrajin sibuk menciptakan karya. Di antara itu semua, Drebbel muda tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia memandang dunia bukan sekedar apa adanya, tapi apa yang mungkin terjadi jika manusia berani bermain dengan hukum alam. Drebbel adalah sosok yang berdiri di antara dua dunia seni dan juga dunia sains. Ia mempelajari seni ukir dan desain mekanik, tetapi juga mendalami rahasia air, cahaya, dan juga udara. Bagi Drebbel, tidak ada batas yang tegas antara alkimia dan ilmu pengetahuan, antara keajaiban dan juga teknologi. Dan dari tangan seorang pria sederhana inilah lahir karya yang mendahului zamannya. Kapal selam pertama di dunia, mesin pemanas otomatis, hingga eksperimen optik yang membantu perkembangan mikroskop. Ia memperlihatkan bahwa mimpi paling liar, bahkan menyelam di bawah permukaan air, bisa diwujudkan dengan ketekunan dan juga keberanian. Namun, seperti banyak penemu besar lainnya, hidupnya juga penuh ironi. Ia tidak pernah menjadi kaya dan banyak penemuannya hilang di telan waktu, tapi warisannya tetap abadi. Sebuah pesan bahwa inovasi lahir dari keberanian untuk menantang batas imajinasi. Inilah kisah Cornelis Drebbel, sang visioner dari Belanda, pionir kapal selam dan penemu yang berani menjelajah wilayah di mana ilmu, seni, dan mimpi bertemu. Dan maka dari itu, mari kita balik ke tahun 1572. Tahun 1572, di kota kecil Alkmaar, Belanda, lahirlah seorang anak lelaki bernama Cornelis Jacobzoons Drebbel. Alkmaar pada masa itu baru saja keluar dari bayang-bayang perang dan pengepungan melawan Spanyol, bagian dari pergolakan besar perang 80 tahun. Kehidupan keras di tanah Belanda dengan rawa, laut, dan angin dingin yang selalu hadir membentuk pribadi yang tangguh pada anak-anaknya sejak dini. Cornelis lahir dari keluarga sederhana, jauh dari status bangsawan atau akademisi elit. Ayahnya seorang pekerja biasa, dan Cornelis kecil lebih banyak mengenal dunia melalui alam sekitarnya. Sungai yang mengalir, angin yang menggerakkan kincir, serta pasar tempat ide-ide dan juga barang dan cerita dari seluruh Eropa bertemu. Di sanalah ia mulai mengembangkan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Meski berasal dari latar belakang sederhana, Cornelis mendapat kesempatan untuk bersekolah di Latin School, tempat di mana anak-anak belajar dasar-dasar ilmu pengetahuan, matematika, bahasa, dan juga filsafat. Disinilah Drebbel menunjukkan minat besar pada mekanika dan fenomena alam. Ia bukan sekedar murid yang hafal teks, melainkan pengamat yang selalu bertanya, mengapa dan bagaimana. Setelah itu, ia melanjutkan ke Universitas Leiden, salah satu pusat intelektual terbesar di Eropa saat itu. Leiden sedang berkembang sebagai mercusuar ilmu pengetahuan, rumah bagi para pemikir dan juga penemu. Di sana, Cornelis belajar seni, desain, dan teknik rekayasa, sekaligus terpapar pada dunia alkimia, bidang yang di era itu masih menjadi jembatan antara filsafat alam dan juga sains modern. Selain sains, Cornelis juga memiliki bakat seni yang kuat. Ia sempat belajar ukiran dan desain artistik, keterampilan yang membuatnya piawai merancang benda-benda dengan keindahan sekaligus fungsi praktis. Perpaduan antara seni dan sains inilah yang kelak menjadi ciri khas karyanya, penemuan yang tidak hanya berguna tapi juga indah dipandang. Belanda pada masa itu sedang dalam masa keemasan perdagangan dan juga pelayaran. Kapal-kapal berlayar dari Amsterdam ke Asia, Afrika, dan juga Amerika, membawa rempah-rempah, pengetahuan, dan juga cerita. Bagi Drebbel muda, dunia tidak lagi terasa terbatas. Laut, angin, dan teknologi navigasi menjadi bagian dari imajinasi kolektif bangsanya. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa manusia bisa menjinakkan alam dengan alat, mesin, dan juga keberanian. Semua itu membentuk karakter Cornelis, seorang anak dari keluarga sederhana dengan pendidikan yang membuka jalan, seni yang melatih imajinasinya,
dan zaman yang menuntunnya untuk bermimpi lebih jauh daripada generasinya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Cornelis Drebbel kembali ke Belanda dan mulai bekerja sebagai insinyur serta seniman. Ia tidak meniti karir di universitas, melainkan di bengkel dan ruang kerja tempat di mana ide-ide mekanik bisa diuji secara langsung. Keterampilannya dalam ukiran artistik membuatnya sering diminta untuk membuat dekorasi, ukiran peta hingga desain ornamen. Namun, Drebbel tidak puas hanya menciptakan karya seni yang indah. Ia ingin seni itu bergerak, berfungsi, dan membawa keajaiban baru. Salah satu karya awal Drebbel adalah jam matahari di era sebelum jam mekanik modern tersebar luas. Jam matahari masih menjadi penunjuk waktu yang sangat penting. Namun, jam ciptaan Drebbel tidak sekedar alat praktis. Ia merancangnya dengan detail matematis, keindahan ukiran, dan akurasi yang menakjubkan. Jam-jam matahari buatannya segera dikenal dan mulai menarik perhatian kalangan bangsawan serta ilmuwan di sekitarnya. Dari sini, nama Drebbel mulai bergaung sebagai pengrajin jenius yang paham akan sains. Tak lama kemudian, Drebbel memperluas eksperimennya pada mekanisme hidrolik. Air bagi orang Belanda bukan hanya elemen alam, tetapi bagian dari hidup sehari-harinya, dari kanal hingga kincir angin. Drebbel memanfaatkannya dalam eksperimen mekanik, menciptakan air mancur otomatis, sistem pipa yang bisa memindahkan air dengan pola tertentu, bahkan instrumen yang bergerak dengan tekanan cairan. Eksperimen ini memperlihatkan perpaduan seni dan juga rekayasa. Benda-benda yang tampak dekoratif ternyata bisa bergerak sendiri, digerakkan oleh hukum alam. Karya seperti ini membuat Drebbel semakin dikenal bukan hanya sebagai pengrajin, tapi juga sebagai penemu dengan visi futuristik. Drebbel tidak berhenti di situ. Ia mulai membuat mekanisme otomatis, semacam cikal bakal robot sederhana, yang mana bisa bergerak sendiri dengan sistem roda gigi, dan juga cairan. Alat-alat itu mungkin tampak seperti mainan ajaib di mata orang sejamannya, tetapi sebenarnya mereka adalah eksperimen serius yang menunjukkan bahwa gerakan bisa dihasilkan tanpa tangan manusia. Dari sini, Drebbel mengembangkan reputasi sebagai seorang yang mampu menciptakan mesin ajaib, benda yang memadukan keindahan seni, logika matematika, dan kekuatan mekanika. Di awal abad ke-17, laut adalah arena keberanian manusia. Namun, bagi kebanyakan orang, laut juga penuh misteri dan juga bahaya. Menyelam ke dalamnya, apalagi berlayar di bawah permukaan, terdengar mustahil. Tetapi, bagi Cornelis Drebbel, kata mustahil hanyalah undangan untuk mencoba. Pengalamannya mengutak-atik mekanisme hidrolik dan eksperimen otomatis membuat pikirannya terbuka. Jika manusia bisa membuat kapal melawan arus dan angin, mengapa tidak melawan tekanan air? Sekitar tahun 1620-an, Drebbel mulai merancang perahu yang bisa menyelam. Dengan desain seperti rangka kayu yang dilapisi kulit tahan air, lalu diberi pompa udara untuk bernapas, dan dayung yang dimodifikasi agar bisa bekerja di bawah permukaan. Ia membangun beberapa prototipe di Inggris, di mana Raja James I penasaran dan memberikan dukungan. Mesin ciptaan Drebbel itu memiliki mekanisme tabung kimia untuk memperbarui udara di dalam kabin, sesuatu yang jauh melampaui pengetahuan kebanyakan orang kala itu. Dan dalam catatan sejarah, kapal selam Drebbel dikatakan mampu membawa sekitar 12 pendayung dan tetap berada di bawah air selama beberapa jam di sungai Thames. Untuk orang abad ke-17, itu nyaris seperti sulap. Legenda paling terkenal terjadi di depan Raja James I dan pejabat istana Inggris. Kapal Drebbel menyelam di sungai Thames dan bergerak di bawah permukaan sejauh beberapa mil, lalu muncul kembali dengan selamat. Penonton waktu itu sangat kagum. Beberapa bahkan ada yang ketakutan melihat manusia keluar dari bawah air seperti makhluk legenda. Meskipun kapal itu tidak pernah diproduksi secara massal, demonstrasi itu menggemparkan Eropa. Nama Cornelis Drebbel pun melesat sebagai penemu kapal selam pertama. Awal tahun 1600-an, Cornelis Drebbel pindah ke Inggris, negeri yang kala itu menjadi salah satu pusat kekuatan laut dan juga teknologi. Ia datang bukan sebagai bangsawan ataupun ilmuwan universitas, tetapi sebagai penemu yang membawa reputasi unik
mampu membuat mesin ajaib. Kabar tentang kapal selamnya telah membuat penasaran istana Inggris, terutama Raja James I. Di Inggris, Drabble menemukan ekosistem yang tepat bagi penemu seperti dirinya. Istana yang menyukai pameran sains, lalu ada bangsawan yang doyan dengan benda eksotis, dan juga lingkungan yang haus akan inovasi. Bahkan, Raja James I pun memberikan dukungan finansial untuk melanjutkan eksperimennya. Dan salah satu kontribusi besar Drabble di Inggris justru datang bukan dari mesin bawah air, melainkan dari kimia pewarna tekstil. Industri kain Inggris saat itu membutuhkan pewarna merah cerah yang kuat dan tahan lama, sesuatu yang sangat mahal karena bergantung pada bahan impor dari Meksiko, cochineal. Drabble mempelajari sifat kimia cochineal dan berhasil menemukan cara memperkuat warnanya sehingga kain wol Inggris bisa diwarna merah pekat dengan daya tahan yang tinggi. Penemuan ini memberi dampak ekonomi besar, memperkuat industri tekstil Inggris dan menjadikannya pemain utama di pasar Eropa. Selain kimia, Drabble juga masuk ke dunia optik. Ia memperbaiki kualitas lensa pembesar dan teleskop. Catatan sejarah menunjukkan bahwa inovasinya di bidang lensa membantu perkembangan awal Microsoft majemuk, yang kelak menjadi senjata paling penting bagi ilmuwan seperti Robert Hooke dan juga Anthony van Leeuwenhoek. Meskipun tidak setenar Galileo dalam optik, Drabble berperan dalam menyempurnakan instrumen yang memungkinkan manusia melihat dunia mikroskopis, sesuatu yang benar-benar baru di zamannya. Di istana Inggris, Drabble juga terkenal karena menciptakan berbagai mesin hiburan, air mancur otomatis, panggung bergerak, hingga alat-alat yang menghasilkan efek ilusi yang digunakan dalam festival dan pertunjukan kerajaan. Karya-karya ini bukan sekedar pameran keindahan, mereka menunjukkan penguasaan mekanik dan pemahaman fisika yang mendalam. Salah satu inovasinya yang luar biasa adalah sistem kontrol suhu ruangan. Drabble merancang cara mengatur panas dan dingin secara otomatis, cikal bakal dari teknologi termostat modern. Dalam era tanpa listrik, pencapaian ini dianggap seperti ajaib. Dan di masa inilah Drabble menjadi sosok yang dihormati di Inggris dan juga Eropa. Ia bukan hanya penemu kapal selam, tetapi juga ahli kimia industri, insinyur optik, dan pembuat mekanisme otomatis. Namun, seperti kebanyakan penemu visioner, ide-idenya sering lebih maju dari masanya dan sulit dikomersialkan. Meski demikian, keberadaannya memperlihatkan bahwa sains bukan milik universitas saja, melainkan milik siapapun yang berani berpikir dan mencoba. Memasuki tahun-tahun akhir hidupnya, Cornelis Drabble tidak lagi berada di pusat sorotan. Dukungan dari istana Inggris pun berkurang, dan banyak dari temuannya dianggap aneh atau terlalu maju untuk zamannya. Ia kembali hidup sederhana, jauh dari kejayaan yang sempat ia rasakan saat mendemonstrasikan kapal selamnya di depan Raja James I. Meski begitu, semangat eksperimennya tidak pernah benar-benar padam. Drabble tetap bekerja di bengkel kecilnya, mencoba menyempurnakan ide-ide lama dan merancang hal-hal baru yang mungkin tak akan pernah melihat cahaya komersial. Baginya, penemuan adalah panggilan hidup, bukan sekedar jalan menuju kekayaan. Catatan sejarah tidak banyak menceritakan masa senja Drabble. Yang kita tahu, ia terus bergelut dengan eksperimen kimia, terutama dalam bidang pewarnaan tekstil dan juga bahan-bahan baru. Namun, hidupnya tak lagi dipenuhi dukungan finansial yang kuat. Tanpa perlindungan politik dan patronase istana, Drabble hidup dalam keterbatasan. Dan pada tanggal 7 November tahun 1633, Cornelis Drabble meninggal dunia di London di usia ke-61 tahun. Dunia mungkin tak langsung menyadari kepergian salah satu pikiran paling inovatif pada zamannya. Namun, sejarah perlahan menaruh hormat pada Drabble. Kapal selamnya, meskipun sederhana, adalah titik awal sejarah perkapalan bawah air. Konsep yang ia wujudkan di Sungai Thames kelak berkembang menjadi kapal selam militer, kapal penelitian, bahkan kendaraan eksplorasi laut dalam modern. Di bidang kimia, metode pewarnanya memberi dampak nyata pada industri tekstil Inggris, meningkatkan kualitas produksi dan daya saing global. Dalam optik, perbaikan lensanya turut membuka jalan bagi penemuan mikroskop, yang kemudian menjadi senjata ilmuwan dalam meneliti dunia mikroba.
Kisah Cornelis Drebbel bukan hanya tentang penemuan, tapi juga tentang keberanian untuk bermimpi di luar batas masanya. Ia hidup di era ketika banyak hal masih dibungkus tahayul, namun ia berani memadukan seni, mekanika, dan eksperimen ilmiah untuk menciptakan teknologi yang tak pernah terpikirkan. Ia juga pengingat bahwa sejarah penemuan tidak selalu adil. Banyak pionir seperti Drebbel bekerja dalam kesepian, tanpa penghargaan yang sebanding dengan pengaruh karyanya. Namun, jejak mereka tetap tertanam di fondasi teknologi modern. Hari ini, ketika kapal selam menyelam ribuan meter di bawah permukaan laut, ketika Microsoft menyingkap dunia mikro yang tak kasat mata, atau ketika industri kimia modern menciptakan warna-warna baru, ada jejak tangan Cornelis Drebbel di sana. Ia mungkin bukan nama yang sering diajarkan di sekolah, tapi warisannya berbisik lembut di balik inovasi besar, bahwa kemajuan lahir dari keberanian untuk mencoba yang belum pernah dicoba.